Halo guys, welcome back to my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nice. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yohana Rivia. Saya dari kelas Delta dengan NIT 21091577. Nah, di sini saya akan membuat video untuk teman-teman semua agar mempermudah nih, ataupun untuk teman-teman yang belum tahu nih cara menggunakan Microsoft Access untuk membuat database. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat database dengan menggunakan Microsoft Access, di sini saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih itu database? Siapa tahu teman-teman belum pada tahu kan? Apa itu database? Nah, database itu adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri dari satu tabel atau lebih yang saling berhubungan antar satu tabel dengan satu tabel lainnya. Nah, yang dimana kita ini memiliki hak wewenang untuk mengakses data tersebut, baik kita mau mengedit, menambahkan, menghapus, dan lainnya. Yang penting, database ini banyak digunakan, biasanya itu penerapannya itu pada keuangan, seperti bank, ataupun untuk data-data di kampus. Nah, maksud data-data di kampus ini seperti misalkan mahasiswa. Gimana sih maksudnya dari satu tabel berhubungan dengan tabel lainnya? Nah, mahasiswa nih, dalam mahasiswa itu kita akan membuat tabel yang dimana mahasiswa itu kan memiliki nama, memiliki nomor induk ataupun NIT ataupun NIM, lalu memiliki jenis kelamin, lalu kelas, dan identitas lainnya yang saling berhubungan dengan kata mahasiswa. Nah, penerapannya itu banyak, selain di dua itu ada juga di rumah sakit, di dunia penerbangan itu juga pasti digunakan. Nah, kita akan langsung masuk aja ya bagaimana cara membuat database menggunakan Microsoft Access. Nah, kita langsung masuk aja ya ke cara pembuatan database menggunakan Microsoft Access. Di sini saya akan menggunakan laptop ya. Teman-teman di sana juga pastikan udah mempunyai aplikasi Microsoft Access untuk mengakses database tersebut. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, tentu kita harus memiliki data dulu dong yang akan kita input ke database tersebut. Nah, yang pertama-tama saya di sini mengambil database dengan penerapan di rumah sakit. Tapi sebagai contoh, saya akan contohkan dulu dengan satu-satu, yaitu dimana kita membuat tabel menggunakan Microsoft Access. Pertama, buka aplikasinya, lalu kita klik Blank Database. Jangan lupa save sesuai. Ini sih untuk file, nama filenya ya sesuai dengan teman-teman mau akses gimana. Di sini saya akan memberikan nama rumah sakit database. Lalu kita create. Nah, di sini udah terlihat kan. Nah, ini penampilan dari Microsoft Access. Kita langsung aja klik kanan, klik design view. Nah, di sini nama tabelnya. Di sini saya akan memberikan nama tabel yaitu data dokter. Klik OK, lalu akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk di file name itu kita mengisi misalkan nama dokter ataupun nomor induk dokter gitu-gitu ya. Sini saya akan membuat pertama yaitu nama dokter. Lalu untuk file yang kedua kita berikan dengan status aktif. Lalu kita enter lagi. Untuk yang ketiga yaitu no ID. Lalu kita geser kursornya yang di data type. Nama dokter itu saya pakainya yang long text. Lalu status aktivasinya sesuai ya, short text. Untuk no ID-nya saya pakai number. Kita balik lagi, kita klik. Nah, jadi ini penampilannya ya. Kita di sini akan ngisi record dari file-file tersebut. Record itu adalah isi dari file-file yang kita buat.
Sini ada nama Dokter Sri Dayanti, statusnya yaitu aktif. Dengan no ID juga kita isi. Nah, di sini contoh ya. Nah, ketika no ID tadi kan kita di situ kita buat di no ID itu number ya. Jadi makanya dia tidak terinput ketika kita mengetik huruf abjad di tabel tersebut. Jadi ini hanya bisa dimasukkan sesuai dengan type yang kita input, yaitu number. Lalu yang kedua, dengan status aktif, lalu kita input nomor ID-nya juga. Di sini saya hanya memberikan contoh ya, jadi saya hanya akan membuat isi recordnya itu hanya 3. Dan tabelnya juga saya di sini hanya membuat satu jenis tabel yang dengan isi file 3, recordnya juga 3. Nah, jika sudah, kanan lalu kita save untuk jaga-jaga ya. Jika ingin menambahkan tabel lagi nih atau kita membuat 2 tabel, kita ke create tabel. Nanti dia akan muncul. Nah, untuk cara pembuatannya sama seperti yang tadi ya. Jadi kayak data tipenya apa, shortnya apa gitu-gitu. Seperti cara yang sebelumnya saya lakukan. Nah, di sini saya sebelumnya udah buat ya. Ada beberapa tabel di sini akan saya buka yang sudah saya buat. Nih, jadi ini di sini saya memiliki 5 tabel dengan 5 file. Di sini kita akan membuat form yang dimana kita klik create, terus kita klik form. Lalu di sini akan muncul sesuai dengan database yang tadi kita buat. Nah, lalu kita klik design. Jangan lupa untuk design view dulu. Nah, klik kanan ya tadi yang design view. Lalu kita scroll dikit ke bawah. Kita klik lagi design, kita klik ini. Kita tarik, tahan ya kursornya ditahan, mouse-nya ditahan ya sampai kita taruh di bawah. Lalu kita pilih nih. Nah, ini go to Oke, close. Nah, jadi ini itu tombolnya berfungsi untuk langsung menuju ke data yang awal gitu. Jadi kalau kita klik, misal tadi kita di nomor 2 nih, nomor 3 nih, di record yang nomor 3, tapi ketika kita klik itu, kita akan menuju langsung ke yang data paling awal. Lalu tombol ini yang selanjutnya, caranya sama, kita taruh lagi, tarik ke bawah. Oke, kita tarik lagi, tahan, taruh ke bawah, klik yang next record. Kita rapiin ya. Oke. Untuk ganti warna nih klik kanan, terus nah ini ganti warna aja nih sesuka kalian. Kalian mau warna ungu, warna kuning, merah. Sini saya memilih untuk ganti dengan warna ungu ya. Kita ganti warna ungu semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tombol-tombolnya ya, yaitu untuk tombol yang paling kiri, dia itu berguna untuk kita langsung menuju ke data yang paling awal. Nah, tombol yang di sebelahnya itu menunjukkan untuk kita menuju data sebelumnya. Lalu sebelahnya lagi untuk next data ataupun next record. Lalu yang akhir paling kanan, dia ini bertujuan sebagai kita ini menuju ke data yang langsung di paling akhir. Jadi misalkan kita di record pertama nih, kita klik yang paling kanan ini, kita akan langsung menuju ke record yang paling akhir. Misalkan paling akhir itu data nomor 5. Nah, kita akan langsung ke data yang nomor 5. Lalu jika udah kita klik kanan, kita lihat form view-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Dengan Dokter Sri Dayanti, dia kan tadi nomor 1. Ini jika sebenarnya ada sih tombolnya di bawah, tapi ini agak sulit ya. Nah, jika kita membuat tampil ini, dia ini langsung kayak enak aja gitu. Ini contohnya. Kalau udah jangan lupa klik kanan, terus kita save.
Terus di sini saya akan memberikan namanya itu ganti ya, yaitu form data dokter. Jadi akan membedakan dengan data tabel database sebelumnya. Oke, nah nih sudah jadi ya. Di sini penampilannya seperti ini, yang dimana sebelahnya ini adalah database tabel yang kita buat tadi, yaitu data dokter. Lalu di sebelahnya lagi yaitu adalah form data dokter yang telah kita buat. Saya akan menampilkan form data dari pekerjaan saya yang sebelumnya setelah saya buat lebih banyak ya. Nah ini dia, kita klik 2 kali. Balik lagi. Selanjutnya di sini kita akan buat query, buat database query, yang dimana kita klik create, lalu kita query design, lalu kita klik aja data dokter 8, kita klik, kita tarik, kita tahan ya, kita taruh di bawah. Nah penampilannya akan seperti ini. Sudah kita data sheet view, nah dia akan nampilkannya itu seperti ini ya. Jadi terus kita save dulu ya. Di sini saya akan save query 1 gitu aja. Kita ke query design lagi. Di sini karena kita hanya memiliki satu tabel ya, jadi kita pakai satu aja. Di sini saya akan masukkan nama dokter, kita tahan. Ini tuh saya nyontohin buat cara pembuatan query yang kedua. Misalkan kita mau di sini tuh jadi menampilkan satu file pada satu tabel. Ini ya, satu file pada satu tabel, penampilan seperti ini. Kita save lagi, yaitu query 2. Lalu kita mau menunjukkan bagaimana sih cara supaya angka-angkanya ini biar bisa urut gitu. Jadi kayak kemauan kita kayak dari kecil ke besar, besar ke kecil. Jadi kita klik yaitu ascending. Dia itu untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, descending dari besar ke kecil. Nah, lihat angkanya ya berubah ya. 3012 213, 2113, 20. Nah, itu descending adalah dari besar ke kecil. Jika sudah, ini penampilannya. Ini tadi tabel yang kita buat. Sebelumnya itu kan dua urutannya dari kecil ke besar ya. Nah, ini penampilan form yang tadi telah kita buat. Lalu ini query 1. Baik, kita buat lagi ya. Di sini saya ingin menampilkan nih di data status aktif. Saya pengen lihat yang aktif doang ataupun yang tidak aktif doang. Di sini kita klik, lalu kita klik bintang, lalu klik aktif, lalu kita oke. Nah, di sini kan sudah kita reference ya. Lalu kita data sheet view. Nah, yang muncul tuh jadinya yang aktif doang karena tadi sudah kita atur untuk menampilkan yang aktif. Baik, jika sudah jangan lupa di save untuk memastikan saja ya biar datanya nggak hilang. Jika sudah, baik, sini saya akan menampilkan data query saya yang sebelumnya telah saya kerjakan. Nah, ini dia, saya membuat jadi ini query satu file dari satu tabel. Kita lihat view design view-nya seperti ini ya. Lalu kita buka lagi yaitu query satu file dari satu tabel. Pengurutannya itu ascending dari kecil ke besar seperti itu. Nah, sebegini ya. Jika sudah, jangan lupa kita save lagi untuk memastikan bahwa data kita ini sudah aman kita simpan. Nah, kita udah selesai nih membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Bagaimana menurut teman-teman, mudah nggak? Mudah dong untuk dipraktek dan diikutin cara-caranya tadi. Nah, jika ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, boleh nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like ya, sama di komen. See you semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.